Saya Dr. Ica, selamat datang di podcast Aorta Talk, Real Talk, Real Health. Dalam perayaan International Women's Day pada tahun ini yang mengusung konsep Give to Gain, yang menyoroti tentang pentingnya mendukung dan menguatkan perempuan untuk memberikan dampak yang positif. Nah, pada hari ini kita akan membahas sedikit topik yang sedikit tidak nyaman, tapi sangat nyata di sekeliling kita, yaitu living together atau tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan. Banyak yang bilang living together itu adalah bentuk komitmen yang modern, atau mau nyoba dulu nih sebelum ke pernikahan yang lebih realistis. Tapi kita nggak pernah bahas gimana kalau terjadi kekerasan pada hubungan tersebut. Apakah itu masuk ke dalam KDRT? Nah, apakah si korban itu dilindungi oleh hukum di Indonesia? Atau malah rentan karena tidak ada status? Nah, hari ini kita akan membahas secara terbuka, ilmiah, dan juga kita lihat dari sisi hukum di Indonesia. Sekarang kita sudah bersama Dr. Jasa Nitalistiana SPFM. Terima kasih dok sudah datang. Terima kasih Dokter Ica. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik dok. Hari ini nih dok, kita mau ngomong masalah living together. Ngomong-ngomong living together tadi dok, kalau misalnya ada kekerasan yang terjadi dalam hubungan tersebut dok, nah apakah itu termasuk ke dalam KDRT atau bagaimana dok dari sisi hukumnya dok? Ya. Baik Dokter Ica, terima kasih sebelumnya. Izin saya menyapa dulu boleh? Boleh dok, silahkan. Baik, terima kasih. Halo teman-teman UIBers. Terima kasih atas kesempatannya dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Oke, tadi Dokter Ica mengenai living together atau biasa kalau kami sebut dengan kohabitasi atau kalau yang sekarang bahasa awamnya kumpul kebo ya. Ya seperti itu, betul ya. Apakah itu termasuk KDRT atau bukan? Sekarang kita coba bahas ya. Kalau lihat dari definisi KDRT secara hukum dan undang-undang ya, di dalam nomor 23 tahun 2004 itu sebenarnya undang-undang itu kan sudah lama ya Dokter Ica, dari tahun 2004. Kenapa sampai masih dibahas dan digunakan terus ya, karena kita ini makhluk sosial, terus juga makhluk maksudnya yang berkembang ya. Jadi selalu ada hal itu, makanya kita tidak habis-habisnya untuk menyuarakan, mengingatkan, intinya untuk suara di hari Women's Day ini agar KDRT itu tidak banyak lagi seperti itu. Nah, untuk KDRT sendiri tadi di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. KDRT itu adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan dalam lingkup rumah tangga atau dalam lingkup rumah yang mengakibatkan yang pertama luka fisik atau kekerasan fisik, yang kedua kekerasan psikis, yang ketiga kekerasan seksual, yang keempat kekerasan ekonomi. Nah, kekerasan ekonomi ini bisa seperti penelantaran seperti itu. Dan yang terakhir adalah hak kemerdekaan sebenarnya. Itulah yang disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga, Dokter Ica. Oke, dokter mungkin boleh jelasin hak atas kemerdekaan tadi itu dok, itu yang seperti apa ya dok? Baik, kalau untuk hak atas kemerdekaan biasanya itu kan Dokter Ica, kita ada namanya yang kekerasan verbal, ya betul nggak sih? Betul dok. Nah itu lebih berbahaya sebenarnya karena menyakitkan. Jadi rasa seperti dihina, seperti dimaki, membuat orang itu menjadi tidak berdaya. Jadi rasanya mereka haknya itu terkungkung seperti itu Dokter Ica, dan rasa seperti mau merdeka, mau bebas itu nggak bisa.
karena dari makian atau kekerasan verbal tersebut. Oke, kalau zaman sekarang tuh bilangnya playing victim gitu ya dok. Betul, Jadinya perempuannya ya. mau ngapa-ngapain juga kayaknya jadi takut gitu ya dok. Ya, Karena betul, ada Dokter bentuk Ica. pengancaman gitu dari kekerasan verbal tadi gitu ya Iya. dok. Oke, tadi kan mungkin udah dijelaskan berarti definisi dari KDRT itu sendiri ya dok. Berarti kekerasan yang terjadi di dalam rumah gitu ya dok. Betul. Sebelum ke living together, mungkin saya jadi tertarik untuk KDRT-nya dulu nih dok. Kita kupas dulu ya dok. Silakan, Dok. Karena kalau tadi dokter bilang di dalam satu rumah, apakah di dalam satu rumah yang disebut KDRT itu pelakunya yang masuk ke dalam kakak saja dok? Atau misalnya seperti kayak ART gitu atau ada supir di rumah, itu masuk nggak dok ke dalam ranah KDRT kalau terjadi kekerasan di dalam rumah itu? Karena soalnya tadi dokter highlight-nya yang terjadi di dalam satu rumah gitu dok. Asik ini pertanyaannya Dokter Ica. Baik, sebenarnya ada lagi bahasa ruang lingkup Dokter Ica untuk kekerasan dalam rumah tangga ini ya. Ruang lingkupnya yang pertama adalah suami, ya. Yang kedua adalah suami atau istri intinya. Kekerasan dalam rumah tangga itu tidak hanya suami aja yang berperan. Kadang istri juga ada yang lebih heboh juga yang kayak gitu. Jadi Iya betul seperti itu. Yang kedua orang ini anak, ya. Terus yang ketiga adalah orang yang tinggal dalam satu rumah. Itu baik dari keluarga, misalnya ada ipar, kakak gitu. ipar yang kayak itu dari suami atau dari istri. Nah tadi yang sempat Dokter Ica sampaikan, apakah supir, apakah pembantu rumah tangga ya, Iya, itu betul, Dok. termasuk dalam ruang lingkup dari KDRT? Iya, dia termasuk Dokter Ica karena tinggal dalam satu rumah kurang dari mohon maaf kalau tidak salah 1 sampai dengan 3 bulan itu misalnya pekerja yang di dalam rumah itu ikut misalnya tuan rumahnya itu sudah masuk Dokter Ica. Masuk ke dalam KDRT kalau terjadi kekerasan ya dok? Betul. Bisa aja kan majikan terhadap pembantu yang kayak gitu atau dari pembantu ke anak majikan seperti itu Gitu juga. ya dok, berarti itu tetap termasuk ke dalam pidananya KDRT gitu ya dok? Ya, kalau itu pidana KDRT. Tapi yang tadi yang saya sebutkan, kalau tadi kekerasan ya terhadap anak, mohon maaf ya. Kalau terhadap kekerasan anak, pasalnya itu ada 2, bisa berlapis loh Dokter Ica. Selain Undang-Undang PKDRT, Undang-Undang 23 tahun 2004. Nah ini juga dikenakan pasal perlindungan anak Dokter Ica. Di pasal 35 tahun 2014. Berlapis jadinya ya dok? Betul. Ini juga untuk tadi kalau majikan ke pembantu misalnya terjadi kekerasan seksual seperti itu, ada pemaksaan. Nah itu juga bisa dikenakan berlapis. Yang satu tadi di pasal 23 tahun 2004. Nah pasal satu lagi adalah pasal tentang tindak pidana kekerasan seksual, yaitu pasal 12 tahun 2022 seperti itu Dokter Ica. Jadi bisa berlapis malah jadinya Bisa ya berlapis. dok? Betul, oke. Jadi lebih clear ini bahwa ternyata ada orang luar yang ya mungkin mereka nggak masuk ke dalam kakak di keluarga itu ya dok, malah bisa disebut sebagai KDRT gitu. Ya oke teman-teman UIBers, semoga pada paham ya. Mungkin kita balik lagi ke topik tadi dok, masalah living together. Jadi kalau living together itu kan tentu satu rumah juga ya dok. Satu rumah juga kayak tadi aja ngomongin soal ART dan supir aja sudah kalau terjadi kekerasan masuknya KDRT tuh dok. Nah kalau yang living together itu gimana dok? Oke, kita lihat dulu definisinya ya Dokter Ica. Living together atau tadi kohabitasi ya. Jadi orang yang tinggal bersama, hubungan antara pria dan wanita tapi dengan tanpa ikatan perkawinan. Itu yang disebut dengan kohabitasi atau living together atau kumpul kebo. Nah, bila terjadi misalnya
kekerasan itu kita sebut dengan namanya intimate partner violence atau disebut dengan IPV. Nah, itu apa sih definisinya? Nah, IPV itu adalah tindak kekerasan yang dilakukan oleh pasangan, misalnya ini pelaku dengan korban, yang tidak diikat oleh ikatan perkawinan. Itu yang disebut intimate partner violence. Seperti itu, Dokter Ica. Nah, ini itu bukan maksudnya orang yang tinggal bersama di dalam pasal terbaru sekarang ini ya, Dokter Ica. Pasal sekarang itu kan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini mengatur bahwa living together itu bisa dikenakan pasal. Oke. Nah, pasalnya ya. Pasalnya Penasaran itu saya, Dok. di pasal 412. 412. Ya. Jadi orang yang tinggal bersama sekarang itu bisa dikenakan pasal. Nah, tapi pasalnya itu harus ada delik aduan. Nah, delik aduannya itu harus yang absolut, Dokter Ica. Nah, kenapa harus absolut? Nah, yang berhak melaporkan. Nah, ini hati-hati nih ya. Orang yang tinggal bersama itu kan bisa aja pacar dengan seseorang ya, maksudnya. Bisa juga ani-ani nih. Oke, Bisa jadi boleh. juga selingkuhan ya, seperti itu iya, ya. Oke, betul, Dok. Ini tuh hati-hati nih. Jadi ini bisa dikenakan pasal seperti itu. Pasalnya yaitu tadi 412 dan yang harus melaporkan adalah suami istri yang sah. Oke, suami istri yang sah. Ya. Yang kedua orang tua. Orang tua Ya. jika mereka belum menikah kan orang tua. Terus anak. Misalnya ini pasangan duda nih ya, duda ketemu gadis di mana dia mengajak untuk tinggal bersama. Duda ini punya anak. Nah, anak ini bisa melaporkan. Ya. Nah, walaupun di bawah umur. Walaupun di bawah umur, tapi kan anak kandung kan Anak seperti kandung itu. yang penting titelnya anak kandung Ya, gitu ya, Dok. Seperti itu. Terus ya tadi mohon maaf, anak, suami istri yang sah dan orang tua seperti itu. Itu tiga yang bisa boleh melapor berarti ya, Dok. seperti itu. Nah, bagaimana kalau tetangga, ibu kos, Iya, kalau ada yang mergokin gitu kan, Dok. Satpol PP itu sudah nggak bisa, Dokter Ica. Jadi harus ada surat atau berita acara yang diminta oleh yang saya sebutkan tadi. Selain itu tidak bisa, Dokter Ica. Kalau korbannya, Dok, yang bersangkutan gitu, yang melaporkan, karena misalnya terjadi kekerasan nih, terus jadinya dia mau melaporkan gitu. Nah, kalau korbannya mau melapor, misalnya terjadi kekerasan, itu harus orang tua. Oh, tetap ya, Dok, harus dari orang tuanya. Harus gitu orang ya. tua, karena kan tidak ada ikatan pernikahan ini, Dokter Ica. Dan setahu saya pasalnya yang dikenakan adalah penjara 6 bulan atau denda sekitar 10 juta. Oh, berarti tetap ada hukum yang melindungi ya, Dok. Tapi bukan hukum si KDRT tadi. Iya, bukan ya. Yang intimate partner violence tadi ya, Dok, yang Betul. melindungi. Jadi bukan PKDRT ya yang melindungi, tapi ini masuknya ke dalam tadi penganiayaan. Seperti itu, gitu. Dokter Ica. Walaupun dia dalam satu rumah gitu ya, Dok. Walaupun dalam satu rumah. Walaupun udah lebih dari 3 bulan tuh, Dok. Betul. Tetap Betul itu, jadinya Dokter Ica. mengaturnya yang IPV tadi ya. IPV tadi. Wah, sangat menarik. Tapi apakah itu rentan, Dok? Karena kan walaupun sudah ada pasal yang membahas yang melindungi lah ibaratnya. Tapi apakah lebih rentan? Karena kan mereka pertama belum ada statusnya gitu. Apakah, jadi kan kalau orang bilang ya kan mau sama mau gitu. Itu gimana tuh, Dok? Ya, baik. Terima kasih, Dokter Ica. Jadi memang pastinya rentan. Karena apa? Karena tidak ada hukum atau jaminan apapun ya seperti itu. Terus yang kedua, dampaknya juga bisa terjadi kalau misalnya kita pergi melapor nih, ya pasangan korban lah yang melapor yang kayak gitu. Terus
pelakunya tidak terima, bisa terjadi reaktivisasi lagi atau pengulangan tindak kekerasan berulang seperti itu Dokter Ica. Terus yang dampak selanjutnya mungkin ada ekshalasi seperti itu Dokter Ica. Ekshalasi itu peningkatan kekerasan. Jadi bisa misalnya yang tadi cuma tampar-tamparan aja, ini bisa jadi memukul, bisa jadi tendang-tendangan, bisa dihajar dengan benda apa yang di sekitar mereka. Nah, itu terjadi peningkatan. Jadi itu kerentanan yang terjadi kalau tidak ada ikatan perkawinan ya. Berarti itu memang terbukti secara ilmiah bahwa peningkatan kekerasan itu tuh bisa terjadi karena ya gitu ya dok, tinggal bersama kemudian tidak ada status gitu ya dok? Iya betul Dokter Ica. Makanya jangan sampai kita mencegah ya untuk hal-hal seperti itu. Karena Indonesia ini ya kita beragama, bernorma seperti itu dan berhukum. Oke. Modernisasi sih boleh, tapi tetap harus kembali ke 3 itu tadi ya. Gitu ya dok. Berarti bersiklus berarti kekerasan itu ya dok ngomong. Baik. Siklus KDRT dengan siklus kohabitasi ya, maksudnya baik yang menikah atau yang tidak menikah yang seperti itu, siklus terhadap kekerasannya itu sama. Untuk fase yang pertama adalah fase ketegangan. Pasti setiap orang yang lagi emosi pasti memicu rasa tegang semuanya. Semua hormon-hormon itu ikut naik ya, seperti itu. Betul nggak sih Dokter Ica ya? Nah kemudian untuk fase kedua, nah habis tegang pasti ada kekerasan ya. Ada pemukulan, ada penendangan, ada tampar, itu masuk ke dalam fase kekerasan. Yang ketiga itu ada fase penyesalan. Ya orang habis dipukulin, pasangan itu habis dipukulin nih, itu dia pasti ada rasa sayangnya ya, jadi ada rasa menyesalnya. Nah habis rasa menyesal ini masuk ke dalam fase honeymoon. Ya, fase kasih sayang seperti itu. Tapi hati-hati bila kembali lagi ke titik siklus yang memicu terjadinya kekerasan. Misalnya nih ya, maaf nih, kamu kan pasanganku, kok nggak boleh nih pergi sama teman cowokmu ya kayak gitu. Itu yang pertama. Misalnya terjadi karena pulang kerja dan posisinya malam dan diantar, itu bisa memicu. Nah itu bisa memicu kembali lagi dari fase ketegangan, fase kekerasan, fase penyesalan, dan fase honeymoon. Itu akan berulang terus Dokter Ica seperti itu. Kenapa bisa honeymoon ya dok? Apa karena ketergantungan gitu ya dok? Ya Dokter Ica, pasti ya kalau orang yang namanya cinta itu pasti namanya ada rasa sayang. Emosional itu bermain, betul nggak Dokter Ica? Betul kayaknya ya dok, betul. Ya, pasti ada emosional yang bermain, ada rasa ketergantungan terhadap pasangan. Ya, jadi itu yang membuat kadang siklus KDRT itu berulang. Harapannya sih perempuan atau korban yang terkena kasus pemukulan atau kekerasan kayak gitu kepingin harapannya pasangannya itu berubah sebenarnya. Harapannya besar seperti itu ya. Tapi itulah yang sulit. Orang yang sudah yang namanya menurut saya kalau orang yang sudah melakukan kekerasan terhadap pasangan ya, itu menurut saya itu bukan cinta. Iya ya dok. Betul. Tapi banyak banget yang buta ya dok. Iya, karena rasa cinta itu memabukkan ya Dokter Mungkin Ica. karena udah mungkin malu karena sudah tinggal bersama atau? Kalau malu pasti kembali lagi ke stigma masyarakat ya Dokter Ica ya. Jadi betul korban itu kalau misalnya mau pergi melapor atau mau untuk memeriksakan diri dengan muka yang memar itu kan pasti malu. Terus yang kedua juga stigma di masyarakat itu juga kan
aduh ini pasangan tidak menikah atau pasangan yang sudah menikah gimana sih di dalam rumah tangganya kok bisa sih begitu kan begitu. Jadi dia eh, malu terus dia menyalahkan diri dia sendiri seperti itu. Dan itu kebanyakan perempuan ya dok? Iya pasti menyalahkan diri sendiri. Nah kalau lama-lama dia terus menyalahkan diri dan merasa tersakiti, nah yang paling saya takutkan biasanya akan gejalanya kemana sih dokter Ica? Cemas sudah pasti, gangguan tidur udah pasti, betul nggak sih dok? Jadi gangguan jiwa ya dok? Ke arah Mental sana, ya? iya mentalnya pasti yang terganggu. Seperti yang paling saya takutkan adalah PTSD, itu sih dokter Ica. Bisa memicu trauma tersendiri pasti Betul, untuk perempuannya tadi itu ya dok? Ya seperti itu dokter Ica. Benar. Kenapa ya dok nggak pergi aja gitu perempuannya gitu? Apa karena rasa keterikatan tadi ya jadi membuat mereka itu jadi sulit untuk ngapa-ngapain kemana-mana gitu ya dok? Iya betul dokter Ica, itu terikatan rasa sayang emosional itu yang membuat orang atau korban itu tidak bisa pergi terhadap pelaku. Cuma dukungan sebenarnya sih bisa kita ya berikan, itu dukungan pertama dokter Ica. Dukungan andaikan dia mau bercerita ya kepada kita seperti itu, kita coba bantu, bukan menyalahkan dia karena kalau kita menyalahkan dia pasti akan menjauh yang seperti itu. Jadi kita perlu maksudnya para korban ini itu perlu dukungan seperti itu. Yang kedua, mereka itu perlu penanganan dari tim profesional seperti itu, dokter Ica. Mohon maaf ya, seperti boleh lembaga bantuan hukum, boleh ke psikiater atau psikolog yang seperti itu. Boleh kalau misalnya kekerasan sampai terjadi fraktur atau patah tulang, ya itu laporkan aja langsung ke rumah sakit atau ke kepolisian seperti itu, dokter Ica. Gitu ya dok. Kita tidak membenarkan living together tadi, Betul. tapi apabila yang kekerasan itu terjadi, perempuan-perempuan di luar sana itu harus tahu bahwa mereka itu dilindungi, gitu ya dok. Ya, betul. Jangan merasa kalau mereka mengakhiri itu maka berakhir juga lah hidupnya, sehingga banyak sekarang kasus-kasus ya gangguan mental yang berat gitu ya dok. Ya semoga teman-teman UIBers itu paham dan mungkin bisa mengingatkan ke perempuan-perempuan lain di luar sana. Ya, betul dokter Ica. Karena begini dokter Ica, kalau dari data statistik aja ya dok, secara global nih ya, secara mendunia, itu kita seperti gambaran fenomena gunung es. Ya dok, di mana permukaannya sedikit tapi di bawahnya tuh sangat lebar. Ya, kalau tidak salah itu 1 dari 4 perempuan itu mengalami kekerasan. Wow. Itu di skala statistik ya secara global ya dokter Ica. Nah di Indonesia itu bagaimana? Nah di Indonesia itu kalau tidak salah sudah terjadi 8 kali peningkatan sejak 12 tahun terakhir. Ya. Wah tinggi banget ya. Dan ya di Catahu, di catatan akhir tahun Komisi Perempuan dan Anak itu pelaporannya itu tentang kekerasan itu sekitar 26.500 kekerasan ya yang tercatat. Yang tercatat. Betul dokter Ica. Tapi dokter Ica bagaimana kalau di Batam? Kalau di Batam terakhir saya sempat berkunjung ke layanan unit pelayanan perempuan dan anak di Tiban, Sekupang ya, Tiban Sekupang itu. Pelaporannya adalah sampai tahun Desember 2025 untuk di Batam sendiri itu yang tercatat 338 kasus untuk kasus kekerasan. Tahun ini dok? 2025 ya. 2025 ya. Oh, gitu, dok. Itu dalam 1 tahun ya dok? Sebanyak itu? Dalam 1 tahun, betul. Wah luar biasa banget. Tapi apakah dengan peningkatan angka seperti itu dok, itu menandakan bahwa perempuan-perempuan itu sadar dan melaporkan sehingga tercatat,
Atau memang sebenarnya dari dulu kasusnya itu sudah banyak atau bagaimana dok? Atau makin banyak gitu? Kalau kita lihat ya Dokter Ica, sebenarnya kasusnya ini sudah dari dulu udah banyak. Cuma itu tadi kembali lagi orang itu jarang melapor, makanya saya bilang seperti fenomena gunung es ini sebenarnya. Sebenarnya di Tahu bawah ya itu dok. banyak. Cuma orang itu tadi stigma masyarakat karena malu itu tadi. Tentang bagaimana dia misalnya ya dilakukan pemukulan di rumahnya itu yang dengan ikatan, apalagi yang tanpa ikatan seperti itu orang pasti susah untuk melapor. Tapi Dokter Ica, kalaupun mau melapor caranya ada loh ini dan gampang. Sekarang semuanya terintegrasi ya Dokter Boleh Ica. dok, mungkin jadi edukasi untuk teman-teman kita di rumah dok. Baik. Jadi dimanapun Dokter Ica atau teman-teman UIBers berada, intinya yang terdekat dengan teman-teman seperti itu. Misalnya tempat tinggal dari Dokter Ica atau teman-teman UIBers, misalnya lebih dekat ke kantor polisi, segeralah pergi melapor. Kalau misalnya dekat ke rumah sakit, ya segera di rumah sakit. Di rumah sakit sendiri itu juga punya layanan UPTD yang terintegrasi terpadu ya Dokter Ica. Jadi kalau kita di sana melaporkan misalnya karena kami di rumah sakit ya ceritanya. Jadi kalau misalnya ada yang kita curigai oh terjadi kekerasan dalam rumah tangga nih. Jadi pertama kita periksa dulu ya, life saving dulu, amankan dulu ini korban. Seperti itu. Nah, kemudian baru kita lihat, dokumentasikan seperti itu. Nah, kalau misalnya tidak ada surat permintaan visum, biasanya kami akan ada membantu di situ, biasanya berkoordinasi dengan kantor kepolisian ya untuk membuatkan surat permintaan visum et repertum. Nah, selanjutnya baru kita lakukan pemeriksaan, biasanya perlu enggak ini bantuan, biasanya langsung kita koordinasikan juga tadi selain kepolisian, unit pelayanan perempuan dan anak seperti itu. Selanjutnya adalah kalau dia terjadi trauma, maka kita bisa rujuk ke psikolog atau psikiater seperti itu. Nah, gunanya unit pelayanan terpadu, kenapa kita harus koordinasikan? Karena untuk melihat evaluasi setelah dari rumah sakit, bagaimana di kedepannya dia di dalam kehidupan sehari-harinya, apakah tetap sama mendapat perlakuan atau sudah lebih baik seperti itu Dokter Ica. Wah, ternyata memang sudah sedetail itu hukum itu melindungi perempuan ya dok. Betul. Bahkan sudah alurnya sendiri sudah ada diperhatikan sampai pos dari kejadian ya dok. Iya, betul Dokter Ya, Ica. semoga teman-teman udah pada paham nih, bisa mengingatkan nih kali ya dok, Ya. mungkin ketemu kasus yang serupa yang sudah dijelaskan oleh dokter Jasa tadi. Karena ya kita sesama perempuan ya harus saling melindungi, menguatkan gitu ya dok. Betul sekali. Oh ya, satu lagi Dokter Apa Ica, itu, Dok? boleh nggak saya berpesan jika teman-teman UIBers ada yang terkena masalah seperti kekerasan dalam rumah tangga, ya Dokter Ica, jangan lupa tolong videokan. Harus ada dokumentasi karena itu sebagai alat bukti ya Dokter Ica dan petunjuk seperti itu. Jadi apa aja sih bisa, boleh CCTV, boleh rekaman. Sekarang kan digital oke ya Dokter Ica. Jadi itu membantu sekali untuk membuktikan bahwa terjadi tindakan kekerasan dalam rumah tangga seperti itu dokter. Seperti itu ya harus punya dokumentasi, wajib ya dok. wajib ya. Karena itulah barang bukti ya dok jadinya ya. Betul. Itu kalau di pasal 184 KUHP kan ada keterangan ahli, ada keterangan saksi, keterangan tersangka, surat dan petunjuk. Nah, dokumentasi atau foto ini masuk kemana sih? Nah, itu masuk ke dalam surat. Dalam surat. Dalam surat. Jadi itu alat bukti. Makanya jangan pernah sia-siakan alat media kita. Oke, apa
yang ada di sekitar Betul, digunakan ya. digunakan. Betul. Betul Dokter Ica. Mungkin Dok bisa sedikit edukasi singkat ke perempuan-perempuan di luar sana. Oke, untuk teman-teman UIBers dan para wanita di luar sana, ya, izin untuk saya memberikan edukasi, ya, bahwa tidak ada orang yang mau mendapatkan kekerasan. Kita berhak bebas, kita berhak bersuara. Jadi kalau terjadi kekerasan dalam rumah tangga, segeralah melapor. Melapor ke tempat yang teman-teman bisa gapai, ya, seperti tadi kantor kepolisian, unit pelayanan perempuan dan anak, atau ke rumah sakit yang mana yang terdekat dari teman-teman UIBers dan wanita di luar sana, sehingga kami bisa membantu sesegera mungkin. Seperti itu, Dokter Baik, Dok, Ica. terima kasih banyak Dok. Jadi cinta tanpa status itu bukan berarti tanpa resiko ya Dok. Betul. KDRT itu bukan soal menikah atau tidak. Nah, ini soal relasi kuasa dan rasa aman ya Dok. Betul. Nah, kalau kamu merasa takut di rumahmu sendiri, itu namanya bukan cinta. Betul Dok? Betul. Betul. Jadi cinta itu harusnya membuat rasa Kita yang tenang, nyaman. Betul, Dokter. nyaman, dan tidak membuat kita tuh terasa jadi kecil ya Dok. Itu yang namanya cinta ya Dok. Jadi kalau kamu dalam hubungan yang membuatmu takut, kemudian merasa kamu kecil, nah itu berarti bukan cinta yang sesungguhnya. Itu toksik. Itu toksik. Nah, perempuan-perempuan, kamu itu wajib dicintai tanpa rasa takut dan harus dicintai dengan rasa aman. Ya, Ya, Dok. betul sekali Dokter. Terima kasih banyak Dokter Jasa atas Sama-sama, ilmunya, luar Dok. biasa banget pembahasan kita hari ini. Saya Dokter Ica, ini Orta Talk, Real Talk, Real Health. See you on the next episode. Bye.